Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yulita Sihombing, NIM 2205027694. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 di SMA Pelita Bangsa Bandung, Jawa Barat. Pada uji kinerja ini, saya melakukan praktek mengajar di kelas 11 dan mengambil materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Pada pembelajaran materi kerjasama ekonomi internasional, ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, di mana siswa membuat peta pikiran atau mind map mengenai lembaga ekonomi internasional dengan lembaga ekonomi internasional yang telah ditunjuk pada setiap kelompok. Setelah selesai, siswa melakukan atau mengerjakan mind map tersebut, lalu dipresentasikan hasilnya. Berikut video praktek uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Semuanya kayak ceria, senyum-senyum semuanya ya. Seperti ada janji nanti di ujung nanti ya. Oke. Silakan dulu semuanya. Wah, langsung lucu ya. Hari ini kita ketemu lagi di hari apa ya ini ya? Hari ini kita mata pelajaran seperti biasa, yaitu mata pelajaran ekonomi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas materi baru nih. Apa yang kita sekolah baca? Kerjasama ekonomi internasional. Tapi seperti biasa, kita sebelum memulai kegiatan, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Masanya boleh ditaruh di meja. Amin. Terima kasih Hansen. Coba ibu mau memeriksa kerapihan kalian berdiri. Jangan dengan ini coba dilihat. Iya, sudah rapi kalian hari ini, sudah ganteng, sudah cantik, atau sudah operasi plastik? Sudah ya? Sudah rapi belum? Sudah. Coba lihat ke bawah, ada sampah di lantaimu. Kalau tidak ada, silakan duduk. Artinya kamu sudah siap untuk belajar. Ya. Ibu lihat ini ada kursi kosong nih. Siapa yang hadir hari ini? Siapa? Buki. Ada keterangan Buki? Kayaknya minggu lalu ada. Kalau minggu lalu hadir ya, Buki ya. Berarti ini nggak ada. Oke. Kenapa ada keterangan? Mantan pacarnya boleh dicari tahu siapa mantan pacarnya? Tidak katanya ya. Oh salah. Salah ya salah. Jadi Buki katanya sakit. Oke. Semoga cepat sembuh ya buat Buki ya. Amin. Oke, biar semangat pagi-pagi jam pertama kita akan nyanyi dulu. Lagu apa ini? Udah hafal lagu ininya, Cung? Hafal. Berarti kita siap berdiri semua. Semangat ya, nyanyinya ya. Maju
majukan kita membela yang benar, majukan kita haki kita Islam, maju serta mengusir menyerang, maju serta tentu kita menang, bergerak bergerak senang menang menetap terjang, tak gentar menyerang majulah menang. Terima kasih. Semangat sekali kalian hari ini. Jadi kegiatan hari ini semoga barusan sudah kalian dengan menyanyikan lagu di Majulah Gentar, dan kita akan maju terus tidak gentar menuju pelajaran terakhir nanti ya. Sekarang kita akan memulai kegiatan kita hari ini. Mau ngapain sih? Hari ini tentu saja kita akan belajar materi baru. Tadi Ibu sudah ngomong di awal, yaitu mengenai kerja sama ekonomi internasional. Nah, nanti di kegiatan ini kita akan melakukan yang namanya diskusi, Ibu akan menjelaskan juga. Nanti ada video, ada penjelasan, ada tanya jawab. Lalu terakhir kita akan melakukan yang namanya project, yaitu membuat peta pikiran atau mind map mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional di negara, di seluruh negara, di dunia bahkan begitu. Nanti diakhiri dengan ada presentasi ke depan. Sudah siap presentasi nanti ya? Iya, itu percaya kalian kalau presentasi paling semangat. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu. Tadi Ibu udah ngomong tentang kerjasama, tapi ingin ingat sebelum pelajaran kerjasama kita ekonomi internasional kita belajar apa sih? Sebelumnya sesudahnya sudah PBN apa? Pajak, PPH, betul. Kita membayar yang namanya pajak. Ada yang ingat di antara kita apa itu pengertian dari pajak? Ya, Ras, boleh berdiri. Pajak itu adalah kontribusi seseorang atau suatu badan yang harus dibayarkan kepada negara dan sifatnya terpaksa. Oke, terima kasih. Ada kata kuncinya yaitu bahwa sifat dia itu adalah terpaksa. Kita tadi membahas tentang pajak. Nah, berarti apa hubungannya sih dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional ini adalah nanti ketika kita bekerja sama dengan negara lain, kita akan melakukan perdagangan dan sebagainya, itu akan memasukkan yang namanya pajak ke negara kita. Gitu. Di awal semester kita itu kita membahas tentang pendapatan nasional, itu juga nanti berhubungan. Berarti sebenarnya kalau misalnya materi di ekonomi itu saling bersusunan ya dengan demikian. Nah, lalu sebelumnya kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Kita akan bahas dulu apa sih itu kerjasama. Siapa yang mau jawab apa itu kerjasama? Ada yang pernah kerjasama nggak? Ada. Ini lagi kerjasama kan ya? Ini tadi kayak main tangan dengan Jordan. Jangan ada yang cemburu, nggak apa-apa lah boleh lulus ya gitu Mbak ya. Apa itu kerjasama? Bina, apa sih kerjasama Bina? Apa sih kerjasama? Bina kayaknya menjawab dari tadi nih semangat. Kerjasama adalah hubungan antara satu dengan yang individu lainnya yang bertujuan untuk menguntungkan satu sama lain. Betul, terima kasih Bina. Kata kuncinya menguntungkan satu sama lain. Di sini ada nggak sih, coba curhat sedikit, ada nggak yang kamu kerjasama tapi dia cuma pengen nguntungin dirinya doang? Ada nggak? Selalu ada sebenarnya ya. Tetapi kita kan pada dasarnya tadi orang yang bekerja sama dengan kita tuh dengan baik ya. Nah kayak gitu. Berarti kerjasama itu pasti ada kehidupan kita juga, pasti kita mengalami yang namanya kerjasama. Acuh siapa yang pernah kerjasama sama orang lain? Nggak ya? Apalagi kalau di ujiannya kerjasamanya rajin ya? Nggak? Jadi kebalik gitu ya. Tapi nggak ada yang begitu di kita ya. Kita ujian itu menolong sebelum ujian, tapi ujian dia sendiri
setelahnya nanti masih kerjasama lagi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk materi hari ini yaitu nanti Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran, lalu kalian akan menjelaskan konsep kerjasama ekonomi internasional dengan jelas. Lalu yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran melalui PowerPoint dan bahan ajar, materi kerjasama ekonomi internasional, peserta didik dapat menentukan berbagai manfaat dari adanya kerjasama ekonomi. Lalu ada lagi, dengan mengamati dan mengumpulkan informasi melalui PowerPoint dan bahan ajar, materi bentuk kerjasama ekonomi internasional, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional itu sendiri. Yang keempat adalah dengan mengolah informasi dan atau mengasosiasi di dalam kerjasama kelompok pada materi bentuk kerjasama ekonomi internasional melalui bahan ajar dan internet, peserta didik dapat menganalisis dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Dua terakhir Ibu bacakan. Dengan bekerja sama dalam kelompok, peserta didik dapat membuat hasil karya peta konsep. Berarti kalian sudah paham ya, kita membuat peta konsep pada materi bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional dengan keempat. Terakhir, dengan bekerja sama dalam kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil karya peta konsep, bentuk, manfaat, dan dampak kerjasama ekonomi internasional dengan jelas. Sudah kebayang kegiatan kita nanti sampai akhir mau ngapain saja. Terakhir kita ada diskusi ya, Ibu sudah jelaskan di awal. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai manfaat apa saja yang diperoleh dengan mempelajari materi kerjasama ekonomi internasional. Buat apa sih kita mempelajari ini? Dari tadi ngomong, nanti kita akan bikin kerjasama ya, nanti dibahas sedikit apa arti kerjasama. Menurutmu buat apa sih kita belajar tentang manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Kayaknya aura-auranya yang menjawab daerah sebelah sini nih kayaknya. Coba kenapa? Manfaat apa yang akan diperoleh dengan mempelajari materi kerjasama ekonomi? Manfaat apa? Manfaatnya menurut lo aja. Coba berdiri sekarang. Manfaat yang bisa diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional, menurut aku bisa saling membantu negara-negara lain. Kalau misalnya ada yang barang atau jasa yang diperlukan tapi nggak ada, bisa dibantu sama. Oke, terima kasih Ola. Baik jawabannya. Nanti ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan sebelum kita mulai videonya? Ibu ada video? Cukup dulu ya, nanti pertanyaannya disimpan ya. Ini Ibu ada video, silahkan disaksikan. Hai, coba kamu perhatikan barang-barang di sekitarmu. Ada televisi, motor, kulkas, atau bahkan handphone dan laptop yang kamu gunakan saat ini. Apakah barang-barang tersebut dari Indonesia? Tentu tidak. Ada yang dari Jepang, Amerika, bahkan Cina bukan? Yap, barang tersebut bisa berada di rumah kamu karena adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Waktu kamu menonton televisi, ada berita yang menyebutkan bahwa terjadi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam penanganan pandemi. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu hubungan saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Eits, tunggu. Sebelumnya kamu sudah tahu atau belum apa kerjasama ekonomi internasional dan manfaatnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Ibaratnya nih, jika negara kita menutup diri dari kerjasama ini, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone atau laptopmu saat ini untuk menonton video, bukan? Seperti yang kamu tahu, dengan saling bekerja sama antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi internasional. Nah, dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Manfaat kerjasama ekonomi internasional tidak hanya sebatas itu saja loh. Ternyata ada manfaat lainnya, seperti kegiatan ekspor yang dilakukan negara kita. Indonesia menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Kamu mungkin
Selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Nah, tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dari kegiatan itulah negara kita bisa menjaga kestabilan harga dalam negeri. Kemudian, saat ada pengusaha asing berinvestasi di Indonesia dan mendirikan pabrik, mereka pasti membutuhkan tenaga kerja. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja. Saat melakukan pembangunan nasional, Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia mampu mempercepat pembangunan nasional. Kamu terbayang tidak? Bagaimana jika saat ini Indonesia belum mengenal teknologi? Padahal zaman sudah serba teknologi. Dengan masuknya teknologi itu menjadi kesempatan kita untuk mempelajari dan menguasainya. Terlebih lagi, jika kita bisa mengembangkan lebih jauh tentang teknologi, kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Wah, banyak sekali kerjasama ekonomi internasional itu ya. Menariknya lagi, kegiatan ekonomi internasional ini tidak hanya ada satu loh, tapi ada banyak macamnya. Dan juga ada beberapa lembaganya. Penasaran? Yuk simak di video selanjutnya. Sampai jumpa. Baik, sekarang gue mau nanya, apa yang kalian atau kita lihat dari video tersebut? Siapa yang mau jawab? Satu orang. Pasti semuanya udah lihat. Tapi siapa yang mau mengungkapkan apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, gimana Hansel, apa yang kamu lihat di video tadi? Berdiri boleh? Oke, kerjasama dari berbagai negara melalui barang dan jasa. Tepuk tangan buat kita. Kita lanjutkan. Berarti apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ya, Jordan, apa itu? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama atau hubungan yang menjadi kerjasama dengan negara lain. Oke, terima kasih Jordan. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ada pendapat lain? Saya mau pendapatnya Lans deh, kayaknya Lans dari tadi tuh ngomong kan kamu malu kan? Nggak mau kan dia ngomong langsung ya? Gimana Lans? Apa coba berdiri biar kelihatan juga tengahnya. Gimana? Menurut saya kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan negaranya, negara bisa terpenuhi. Oke, terima kasih. Lanjut sekarang, tadi kata Lans katanya dan kata Jordan juga tadi jawabannya sudah cukup baik. Sekarang mengapa sih kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting dilakukan suatu negara? Tadi sebenarnya sama Lans sudah sedikit disentuh-sentuh jawabannya. Tapi siapa yang mau menyambungkan lagi? Mengapa kerjasama ekonomi internasional itu sangat penting dilakukan suatu negara? Mbak Juli itu kayak telepatis sama Juli ya. Saya mau jadi ya, Sob Juli mau ngomong apa? Berdiri dulu Sob. Menurut saya kerjasama ekonomi internasional itu penting. Ya, itu sama aja sama apa? Kenapa gara-gara ada aja sih? Wah, Penting karena tadi kan yang kayak udah disebutin sama Lens. iya. Oh, nggak salah ya? Oh. Iya, benar. Terus ya. Kayak satu negara kebutuhannya ada yang nggak bisa terpenuhi terus dipenuhi sama negara lain dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi penting, jadi bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke, terima kasih. Jawabannya ya, benar. Betul sekali. Jadi penting sekali dilakukan katanya karena negara itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Jadi dia otomatis membeli dari negara lain. Lalu di sini apa saja manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Oke. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional adalah bila negara kita sedang membutuhkan, ada negara tetangga yang siap membantu, dan juga saling melengkapi baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oke, wih luar biasa ya. Jawabannya luar biasa. Nah, ini jawabannya siapa?
Ada 20 negara. Nah, ini negara-negaranya nih. Disebutnya G20. Recover together, recover stronger. Ini setahun sekali di berbagai dunia ada 20 negara yang tergabung di dalamnya. Kemarin kita jadi tuan rumah yaitu di Bali. Ini kerjasamanya sebelum kesini Bu. Ada bentuk kerjasama ekonomi. Ada berapa nih bentuk kerjasama di sini? Ada yang G20 yang mana coba? Bilateral apa? Kalau dia kerjasamanya apa? Dua negara. Kalau multi tadi bisa dibahas apa? Multi banyak. Regional, kawasan. Contohnya apa? Lalu internasional, semuanya. Contohnya apa sih internasional? PBB, bukan pajak, bumi dan bangunan seperti bahasan kita yang lalu. Tapi apa? Organisasi internasional itu ada yang di bawah PBB, ada yang enggak, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang akan kita nantikan dari tadi. Bentuklah menjadi 4 kelompok. Sudah semuanya? Baik, sudah 4 kelompok. Yang sebelah sini jangan sirik ya, cuma bertiga ya. Gak apa-apa ya. Ada yang mau gabung ke sini nggak? Kayak sebelah sana tuh pengen gabung banget ke sini. Ujung sana tuh. Ada setuju? Baik, handphonenya ada kuotanya nggak? Ada kuotanya, silakan diakses, di situ ya. Ada di sana materi bahan ajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Oke, kalau sudah diakses, sudah dapat? Sudah ya, sudah dapat semua kan? Bukunya juga boleh dibuka, ada tuh bukunya di situ ya. Oke, bukunya dimanfaatkan. Lalu sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita lakukan, tetapi sebelumnya Ibu mau bagikan apa nih? LKPD. Silakan. Semuanya bayar ya? Oh enggak. Gratis. Siapkan alat dan bahan LKPD sudah dibagikan. Kita mau bikin project, jadi coba dilihat di LKPD-nya sekilas. Sudah dilihat? Udah tahu kita mau bikin apa? Bikin apa kan kita? Peta konsep. Oke, tentang negara-negara. Coba kalian lihat di LKPD masing-masing. Kalian dapat negara apa udah ada di situ? Udah ada ya? Langsung berarti bisa dieksekusi. Tapi sebelumnya berarti proyek ini harus selesai hari ini. Jadi nggak ada Bu Yuli. Saya selesainya nanti. Terus waktu pengerjaannya hanya berapa menit? 30 menit, 30 menit. Nah, ini ada kriteria penilaiannya nih. Perhatikan dulu. Kita mau nilai kerjasamanya. Kan kita bahas kerjasama. Responsif, komunikasi, ada penguasaan materi, tugas dan jelas, penggunaan bahasa. Nanti kan ada presentasi, lalu identitas, jangan lupa identitasnya ya, kelengkapan materi sama desain yang menarik. Terus kalau misalnya kalian mau mendesain apapun, asal nyambung dengan apa yang kita bikin boleh. Di sini tuh banyak jago-jago seniman-seniman dan seniwati, silakan dituangkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Sambil kalian mengerjakan, sambil menilai kalian. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanya,
Yang yang ini aslinya, gambar aslinya jangan dilihatin ya, boleh kalau mau foto dulu. Di konten, di jangan nanti jangan sampai kelihatan. Terus jangan kerjakan, ketika kalau kita mau bongkar Ini mana sholat ini atau? Oh, bunyi kita ngambilnya. Bebas, duduk. gunting aman gunting. Akhirnya duduk atas siapa? Yang pakai kapal. Jangan ini ya, jangan. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh, silahkan ditanyakan. Mau minum juga boleh, jangan malu-malu.
Di sini ya. Diperhatikan LKPD-nya ya. Jadi yang ada di peta konsep itu apa saja? Coba yang pertama tuh identitas kelompok, jangan lupa dicek. Logo itu harus ada, wajib ya kelompok. Nanti Pak. Ini ya. Ini apa? Ini belum ya? Ini aja ada belokin gitu set gitu. Nah, gitu
Jangan lupa sampah harus selalu dikumpulkan, tidak boleh meninggalkan sampah. Oh, baik kuliah juga ada berdiri di belakang. Dari apa? Oh, gambarnya. Penghapus warna. Minus ini bang. Kalau kayak gedung kayak gitu bagus. Gedung aja. Kayak apa ini semua kan? Siluet gedung. Tapi nggak bisa. Gedung di bawah-bawahnya di hias. Nah, soal ini juga pembangunan dia ini apa keren. Kemudian tempel bendera. Bagaimana? Sudah selesai? Apakah sudah ada yang sampai finishing? Belum ya? Masih ngatur ya? Dari apa? Oh, gambarnya. Penghapus bola. Minus ini bang. Karena kalau kayak gedung kayak gitu tuh bagus loh. Gedung aja. Kayak apa ini gedung loh Lans? Siluet gedung. Tapi nggak bisa. Gedung di bawah-bawahnya di hias. Nah, soal ini juga pembangunan dia ini apa keren. Wah ini benar. Paling cepet nih kayaknya di sini nih. Soalnya kita kerjasama. Kerjasama.
Aduh, yang mana? Ini jadi bikin garisnya ya kalau sini. Kayak miring aja. Apa ini negara yang di sini? Yang nggak tulisan. Dekat ya. Lebih rapi katanya. Jadi Pimpronya nggak siapa ini Pimpronya? Pimpinan proyek. Alen, oh Alen. Kelas juga jodohin ya. Udah mau ini ya, udah mau terlihat, sudah terlihat ada harapan ini. Oke, kita lihat harapan yang lain apakah sudah mulai. Oke, alright. Udah mulai nih. Oke, sip. Itu kan. Matinya gimana, Bu? Kamera beda nih kameramen. Ayo, jangan ini. Udah selesai.
berapa menit sekarang? 2 menit. Oh, ayo cepetan ayo. Apa sama bendera Indonesia coba? Apa sama bendera Indonesia? Banding dari Indonesia aja. Muslim. Berapa guys? Ego mana? Dua. Ya. Baik. Apakah sudah selesai belum? Yang belum mana yang sudah? Ini kalau ini sudah. Apakah sudah selesai semua? Semuanya kalau ini sudah selesai ya? Nah, ini juga sudah selesai. Kalian sudah selesai? Sudah. Ini sudah selesai. Oke. Sekarang sebelum kita mulai presentasinya, selanjutnya kan kita akan presentasi. Ibu mau mengadakan yang namanya ice breaking. Ya, tepuk tangan dulu. Nah ya, tadi udah ketemu ice breakingnya. Ini ada pelipahnya dari segi kalian yang berdiri semua yuk. Caranya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Ada hari Minggu turun ayam ke kota. Hewan istimewa ku duduk di muka. Ini boleh dikatakan? Boleh dikatakan bisa? Salah. Lawang banget sampai dibaliknya. Ini bawah. Cukup kena angin lah. Nih. Sini. Lanjut. Yang mau juga. Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu dong. Silakan dimulai. Beri tepuk tangan lagi. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok APEK ingin mempresentasikan mengenai organisasi kerjasama ekonomi tersebut. Pertama, APEK ini adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong, China, dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut ekonomi karena setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Tujuan dari APEC ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan juga kawasan Asia Pasifik. Lalu ada manfaat APEC ini. Yang pertama bagi Indonesia. Bagi Indonesia ini APEC adalah sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan serta meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. Lalu adalah bagi kawasan adalah turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui pertukaran informasi kebijakan serta sarana pembahasan isu-isu terkait perdagangan, investasi maupun isu-isu yang kerap baru-baru ini tentang ekonomi. Ada juga faktanya Indonesia kerjasama dalam migrasi dan fasilitas perdagangan dan investasi serta kerjasama ekonomi dan teknik atau ekonotek. Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT APEC
2021 pada tahun 2013. Ada juga prinsipnya konsep unilateralism, voluntary, different time frame, dan konsensus. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Tadi itu lupa di awal perkenalan. Nama saya Widya Wijaya dan Ibu banyak. Yang presentasi dari kami. Oke, terima kasih semua. Selanjutnya kelompok ibu kelompok ASEAN ya, pada depannya, duluannya. ASEAN, silakan. Boleh diganti oleh 2 orang. Oke. Selamat siang semua. Siap. Saya dari kelompok ASEAN mau mempresentasikan mengenai ASEAN. Yang pertama, ASEAN. Apa itu ASEAN? Jadi ASEAN itu adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini kepanjangannya itu Association of Southeast Asian Nation. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kemudian ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dengan diwakili oleh 5 pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik dari Indonesia, kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Pranataman dari Thailand. Adapun maksud dan tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Asia Tenggara. Kedua, memelihara perdamaian dan melindungi hukum dan hubungan antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menjaga kerjasama dan aktif saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kejuruan teknik dan administrasi. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan pengembangan budaya. ASEAN ini berdiri karena adanya kesamaan dari negara-negara pendirinya. Nah, kesamaan ini karena sama-sama baru lepas dari negara jajahan kolonial, kecuali Thailand. Negara ASEAN memiliki 9 anggota. Prinsip ASEAN yaitu saling menghormati kemerdekaan hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya, mencampur tangan dalam urusan internal satu sama lain, dan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Sekian presentasi dari kita. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau nanya tadi permisi ke Bu Yuli katanya mau nanya katanya. Sebentar ya. Mau nanya apa? Berdiri dong, berdiri. Tunjukkan kegantenganmu. Aku mau nanya, ASEAN itu termasuk kerjasama di bidang apa sih? ASEAN kerjasama di bidang ekonomi. Banyak bidang sih kalau ASEAN itu. Bidang apa aja? Bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan administrasi. Oh, bagaimana Lan? Sudah puas? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang mau nanya cukup ya? Oke, silakan duduk. Duduk dulu dong. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Siap. Oke, lanjut. Selamat siang semuanya. Siap. Yang kami hormati Ibu Yuli selaku guru kami serta teman-teman yang kami sayangi. Shalom. Sebelumnya kami dari kelompok Unindo akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Dina Tale. Ya. Jadi begitu. Ada yang tahu ini apa? Ya. Tidak. Betul. Betul.
United Nations Industry Development Organization. Jadi UNIDO ini dibentuk tahun 1966 dan menjadi anggota khusus PBB di tahun 1985. Nah, tahun 1960 itu adalah revolusi industri yang menjadi pelopor berdirinya UNIDO. UNIDO ini terdiri dari 172 negara, sehingga UNIDO ini termasuk kerjasama di bidang kerjasama internasional. Oke, jadi internasional di seluruh negara. Nah, tujuan UNIDO ini untuk membantu percepatan di bidang industri. Kelebihan UNIDO ini salah satunya saya respect sekali dengan UNIDO. UNIDO itu adalah mempromosikan upaya-upaya untuk menciptakan kesejahteraan, terutama dalam bidang industri. Industrinya itu selalu didukung oleh UNIDO dan juga menuntaskan kemiskinan di setiap negara. Peran Indonesia di UNIDO. Indonesia ini penting sekali karena Indonesia pernah jadi bendahara yang bertugas untuk mengatur jadwal rapat, mengatur anggaran UNIDO. Bahkan saya sampai mendengar kata-kata Indonesia tidak memerlukan dunia, tapi dunia memerlukan Indonesia. Manfaat dari UNIDO yang pertama adalah mempercepat pembangunan industri di negara berkembang, terutama Indonesia yang sekarang juga lagi dibangun infrastruktur menjelang akhir presiden kita. Yang kedua, mendorong industri di negara berkembang untuk mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, global inklusif yang mengajak semua negara untuk bergabung untuk membantu mengembangkan industrinya. Dan yang terakhir adalah pelestarian lingkungan melalui industri yang ikut melestarikan lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Luar biasa. Oh, Jolin dulu. Silakan Jolin berdiri, Jolin. Pendiri UNIDO itu siapa? Oke. Saya nggak tahu. Tahu. Boleh. Siapa pendirinya? Diri UNIDO sendiri masih sampai saat ini menjadi misteri karena itu banyak ya, cukup banyak dan saya lupa nama-namanya. Tapi waktu itu kantornya itu ada di Wina, Australia dan memiliki kantor perwakilan di Geneva dan New York. Oke, boleh lagi. Siapa yang tahu pendirinya UNIDO? Aku. Siapa? Siapa? Jadi pendirian UNIDO ini itu terdiri dari negara-negara maju, Eropa dan Amerika Serikat. Oh, berarti pokoknya negara-negara maju, dan Eropa dan Amerika Serikat. Nah, tadi cukup baik ya penampilan dari kelompok ini. Ibu ingin menyampaikan bahwa sebetulnya UNIDO itu betul dari pernyataannya bahwa Indonesia itu butuh dunia yang butuh Indonesia karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, penduduknya banyak, pokoknya lengkap yang dimiliki Indonesia sebetulnya. Cuman kita masih belum memaksimalkan yang namanya SDM kita. Oke, terima kasih untuk kelompok ini luar biasa. Selanjutnya kelompok selanjutnya ini kelompok Nafsa ya. Oke, beri tepuk tangan dulu silakan. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok NAFA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok
kebudayaan dan kewarganegaraan, paspor dan visa kegiatan sosial dan kegiatan kesehatan. Manfaat organisasi NAFTA. Yang pertama, terciptanya pelompatan yang semakin luas dan besar bagi Indonesia, biaya produksi yang menjadi semakin rendah, beragam jenis produk serta harga di pasaran, kerjasama dengan pebisnis dengan anggota ASEAN semakin luas, melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keselesaian lingkungan hidup. Nah, fungsi NAFTA itu yang pertama, NAFTA memberikan status negara yang paling disukai semua pendatang, artinya negara-negara harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak. Nah, yang kedua itu NAFTA menghapuskan tarif impor dan ekspor antara 3 negara. Nah, yang ketiga itu eksportir harus mendapatkan sertifikat of origin untuk menghapus tarif. Itu berarti ekspor harus berasal dari Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko. Nah, yang keempat itu NAFTA menetapkan prosedur untuk menyelesaikan penyelisihan perdagangan. Nah, yang kelima itu semua negara NAFTA harus mencermati paten, merek dagang, dan hak cipta. Yang terakhir itu perjanjian NAFTA tersebut memungkinkan para pelancong bisnis akses mudah ke 3 negara. Perwakilan dari setiap pendiri NAFTA. Yang pertama dari Kanada ada Brian Mulroney, dari Amerika Serikat ada George H.W. Bush, dan dari Meksiko ada Carlos Salinas de Gortari. Nah, tugas NAFTA itu ada kegiatan sosial, kegiatan kesehatan, komunikasi, dan kegiatan kebudayaan, mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan kewarganegaraan, paspor, visa. Lagi? Oke, silakan ada yang ditanya. Teman-teman ada yang mau menanggapi atau ditanyakan? Boleh bertanya, boleh? Cukup, boleh ditanggapi? Boleh ditanggapi, memberikan apresiasi gitu, boleh? Silakan. Silakan kalau di Natale, oke? Silakan berdiri di Natale, jangan bertanya di apresiasi. Saya ingin memberikan apresiasi. Tadi presentasinya sudah bagus, cuman suaranya yang paling kurang keras ya. Oke, ini suaranya kan aja, kalian kasih dengar suara kita. Oke, terima kasih, silakan ditutup. Terima kasih untuk sekian dari kami. Kekurangan dari laporannya kami mohon meminta maaf. jangan nangis gitu dong. Baik, semuanya kita sudah selesai semua presentasinya. Tadi cukup baik, semua presentasinya kalian cukup percaya diri. Ayo silakan duduk. Nah, cukup percaya diri dalam melakukan presentasi tadi, gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat baik, sudah ada yang bertanya. Tadi mungkin ada yang masih menjadi misteri di antara kita Putri dan Tido ya, tapi sudah diluruskan oleh rekannya. Nah, Ibu mau memberikan apresiasi untuk kalian yang tadi tampil sangat baik sekali. Bukan presentasi saja, tetapi ketika penampilan. Ya, saya mau penampilannya ketika dia membuat sesuatu ya. Ibu udah perhatiin tadi sekeliling satu persatu. Ibu mau kasih ini ke Cecil. Tepuk tangan semuanya. Baik, sekarang kita akan menuju ke kesimpulan tadi, gitu ya, bahwa kita sudah membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ada 4 yang kita bahas. Sebenarnya banyak ya, kerjasama ekonomi internasional itu tidak hanya 4, tetapi kita batasi tadi menjadi 4 pembahasan yang cukup menarik. Ternyata banyak wadah-wadah organisasi di dalamnya, dan mereka itu sebetulnya dilakukan kerjasama itu melalui kesepakatan dan juga untuk meningkatkan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi Indonesia bekerja sama dengan luar itu sebenarnya tujuannya buat itu gitu, gak hanya sendirian
Jadi kamu bisa bayangkan kalau kita sendirian itu tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, kita tidak akan maju. Paham ya? Jadi artinya adalah kita harus bisa untuk bekerja sama dengan orang lain dalam diri sendiri maupun di sini tuh negara. Nah, sekarang kita mau melakukan yang namanya refleksi. Tadi apa ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah. Materi yang sudah dipelajari hari ini tentang apa sih tadi? Ekonomi internasional, manfaatnya tadi, tujuannya, jenis-jenisnya, bentuknya kita sudah belajar. Lalu bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Lalu ibu juga ingin kalian mengerjakan tugas. Ibu sudah share di WA group mengenai alamat linknya. Kalian klik, nanti ibu tunggu hari ini tidak lebih dari jam 19.00. Kalian kerjakan. Nanti kita lihat hasilnya siapa yang paling baik. Nanti ada apresiasi lagi buat kalian ya. Sampai situ. Terus buat pengen tahu kalian udah berhasil belum sih mengetahui apa yang kita hasilkan hari ini. Lalu untuk minggu depan kita akan ketemu lagi di pelajaran ekonomi. Kita akan membahas mengenai sebetulnya materi setelah ini yaitu mengenai perdagangan internasional. Tapi sebelumnya kita akan PH dulu minggu depan ya. Jadi PH-nya 1 jam pelajaran, lalu nanti dilanjutkan oleh materi perdagangan internasional. Nah, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masa depan kalian semuanya. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita akhiri dengan doa. Ibu minta tolong yang doa siapa nih? Olah kayaknya ya paling gampang nih, kita paling depan. Silakan Olah, kita pimpin doa dulu. Bapak, terima kasih atas setiap hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Mohon berkati apa yang kami pelajari ini dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga